bahas lagi apa sih arti dari aplikasi Mobile JKN ini? Boleh sekali dong Kak Imam. Jadi gini, untuk aplikasi Mobile JKN ini adalah aplikasi mobile yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta dalam mengakses berbagai macam layanan kepesertaan ataupun layanan kesehatan nih Mbak Teh Imam gitu. Dengan aplikasi ini, peserta dapat melakukan cek status kepesertaan, mencari rumah sakit terdekat, hingga melakukan pendaftaran online gitu. Nah, di JKN Mobile ini juga merupakan aplikasi mobile nih yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan Indonesia. Aplikasi ini merupakan bagian dari inisiatif BPJS Kesehatan untuk memperluas nih Mbak terkait dengan akses dan juga peningkatan dan juga memperluas akses dan juga peningkatan terkait dengan layanan kepada peserta jaminan kesehatan nasional, di mana peluncuran JKN Mobile ini menandai titik penting dalam sejarah layanan kesehatan di Indonesia. Nah, kenapa demikian? Karena dengan tujuan utamanya ini untuk mengoptimalkan pelayanan dan juga memudahkan proses administrasi bagi peserta. Nah, sejak diluncurkan, aplikasi ini nih telah mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat dan terus-menerus dilakukan perkembangan nih Teh Imam terkait dengan fitur-fitur baru untuk memenuhi kebutuhan peserta. Di mana aplikasi Mobile JKN ini dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store ataupun App Store. Dan setelah itu cukup deh daftarkan diri pesertanya aja nih dan ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya untuk memulai menggunakan semua fitur yang tersedia di Mobile JKN. Oke, jadi banyak banget, lengkap banget ya di Mobile JKN. Jadi kita nggak usah repot-repot ya ke kantor bawa ini itu gitu ya. Udah tinggal klik aja aplikasinya, banyak fitur yang bisa memudahkan kita untuk pendaftaran dan juga lain-lain tentunya ya. Oke, dan tentunya apa saja sih kira-kira nih? Kan tadi udah dikasih tahu fitur-fiturnya banyak banget yang bisa dimanfaatkan. Apa saja keuntungan menggunakan aplikasi Mobile JKN ini nih? Ibu apa Ani yang mau jawab? Oke, jadi gini Teh Imam, untuk keuntungan kan tadi sudah nih sempat di-spill terkait dengan apa sih itu Mobile JKN-nya. Kalau untuk keuntungannya sendiri ini, untuk menggunakan aplikasi Mobile JKN untuk dapat mengakses layanan kesehatan, tentunya memberikan banyak sekali kemudahan nih Mbak. Terkait dengan beberapa keuntungan, diantaranya adalah yang pertama, kemudahan akses, di mana dengan menggunakan smartphone di tangan, peserta ini bisa mengakses berbagai macam informasi dan juga layanan kapan saja dan juga di mana saja. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, efisiensi waktu. Kenapa demikian? Karena peserta ini tidak perlu lagi nih antri panjang-panjang ataupun datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan ataupun rumah sakit hanya untuk cek status kepesertaan ataupun mendapatkan layanan. Nah, jadi sangat efisien waktu ya Mbak. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah informasi yang real time, di mana semua data di aplikasi di Mobile JKN ini selalu yang terbaru, di mana sehingga masyarakat ini sendiri selalu mendapatkan informasi yang up to date gitu. Jadi mudah banget ya, memang mempermudah karena sekarang sudah memasuki zaman era teknologi. Jadi tentunya BPJS Kesehatan juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan menampilkan aplikasi Mobile JKN ini tentunya ya. Betul sekali. Tadi juga udah dibahas ya, banyak banget fitur-fitur yang ada di Mobile JKN. Nah, ternyata memudahkan banget ya aplikasi Mobile JKN ini. Tapi ini Imam penasaran dengan fitur pendaftaran pelayanan antrian. Kira-kira itu apa nih? Soalnya kan di Mobile JKN Imam juga punya tuh Mobile JKN, ada fitur pelayanan antrian. Nah, itu kira-kira itu apa tuh? Iya, jadi kalau untuk yang fitur pelayanan antrian ini sendiri itu merupakan salah satu fitur yang disediakan dalam aplikasi Mobile JKN, di mana dapat digunakan oleh peserta jaminan kesehatan nasional untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di FKRTL, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan ataupun FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Gitu. Nanti masyarakat ketika misalnya ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas ataupun klinik yang terdaftarnya nih Pak Imam, gitu. Nanti nggak perlu repot-repot mendapat jauh-jauh gitu. Misalkan biasanya kan sebelum-sebelumnya nih gitu ya, kalau misalkan masyarakat ingin berobat ke rumah sakit, ngantrinya tuh bisa dari subuh gitu ya. Bisa dari subuh ataupun ada yang nitip antrian atau gimana. Nah, sekarang tuh nggak perlu, cukup memanfaatkan fitur antrian saja gitu. Nanti
Jadi peserta itu dapat dengan mudah nih mendapatkan nomor antrian. Jadi tadi balik lagi ke manfaat dari Mobile JKN, bisa efisiensi waktu. Benar ternyata ya. Jadi kita mau daftar, ada saudara ataupun keluarga yang sakit, nggak usah datang ke rumah sakit. Betul, Ya, untuk kita daftar mendapatkan aja antrian. dulu ya. Betul, nanti di situ ada dua pilihan sih. Nanti di situ ada FKTP, fiturnya itu ya, FKTP itu ya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke. Nanti ada FKRTL-nya lanjutan kalau memang Oke. di situ sudah Diperlukan ya, dirujuk itu. Oke. Jadi cukup mudah. Cukup mudah banget ya. Dan tentunya selain tadi ada fitur dari pelayanan antrian pendaftaran ya, ada juga tuh fitur screening riwayat kesehatan. Nah itu kira-kira maksudnya apa nih? Apa kita bisa ngecek-ngecek kesehatan kita atau gimana nih? Betul sekali, dari Mobile JKN ini sendiri, selain kita mendapatkan informasi terkait dengan layanan ataupun bisa melakukan pendaftaran, kita juga bisa mengecek nih Mbak Teh Iman terkait dengan screening riwayat kesehatan. Di screening riwayat kesehatan ini sendiri, kita itu bisa mengecek nih resiko penyakit kita ya Bu ya. Betul, resikonya rendah, resikonya tinggi atau gimana, nanti ketika kita sudah melakukan screening riwayat kesehatan, kita bisa mendapatkan istilahnya rekomendasi gitu. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan memang kita mendapatkan resiko penyakit yang rendah gitu ataupun yang tinggi, nanti di situ akan diberikan rekomendasi untuk langkah ataupun tahapan selanjutnya gitu. Jadi melalui screening kesehatan kita bisa tahu nih, lebih tahu secara istilahnya preventifnya gitu, mengetahui terkait dengan riwayat penyakit kita atau gimana. Oke, jadi kalau misalnya kita ada kerasa ini dan itu, kita cek aja dulu kali ya di Mobile JKN, di screening riwayat kesehatan itu. Nanti juga pasti dikasih tahu apa tindakan yang apakah harus ke paskes pertama atau bagaimana, mungkin gitu ya Ayah. Betul sekali, karena untuk di menu screening riwayat kesehatan ini itu disediakan agar peserta ini dapat melakukan proses pemeriksaan atau penilaian kesehatan secara mandiri nih Teh Ima, untuk mendeteksi resiko penyakit. Karena untuk screening riwayat kesehatan ini bisa nih dilakukan oleh peserta JKN 1 tahun sekali. Oh, setahun sekali bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya tahun ini udah, itu bisa dilakukan lagi tahun depan berarti. Betul. Oke deh. Wah, ini menarik banget tentunya ya untuk Mani Mega Suara yang mungkin belum mengetahui atau udah mengetahui aplikasi, udah punya di handphonenya tapi bingung dengan fitur-fiturnya apa aja gitu ya. Ini yang penting-penting sudah disampaikan, seperti fitur pendaftaran pelayanan antrian sama fitur screening riwayat kesehatan, itu yang penting ya. Oke, tentunya Bu, nanti Imam mau tanya lagi, jadi ini Mani Mega Suara juga udah banyak ya yang bertanya mengenai Mobile JKN dan lain-lain ya. Tentunya nanti kita akan jawab di sesi selanjutnya karena harus ada jeda komersil break berikut ini. Jadi untuk Mani Mega Suara tentunya tetap bersama Imam dan juga Bu Retna dan Afarhan di talkshow kita BPJS Kesehatan, aplikasi Mobile JKN dan kanal layanan administrasi kepesertaan. Dari tadi